Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah drastis dalam sekejap. Halo, namaku Sari, usiaku 30 tahun. Aku menikah sudah hampir 7 tahun. Dulu, aku dan suamiku, Bayu, menjalani kehidupan yang sederhana tapi bahagia di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Salatiga. Kami bertemu saat bekerja bersama di sebuah pabrik konveksi kecil. Bayu adalah pria pendiam, pekerja keras, dan sangat perhatian. Kami jatuh cinta perlahan, walau keadaan keluargaku tidak mudah. Ayahku sudah lanjut usia dan kondisinya kurang sehat serta keuangan keluarga kami sedikit berat. Karena itu, kami memutuskan menikah dan tinggal bersama ayahku di rumah kecil warisan keluarga. Meski awalnya berat, aku merasa bahagia bisa menemani ayah dan hidup bersama Bayu. Kami tinggal dalam rumah sederhana di pinggiran Salatiga, di mana suasana masih tenang dan akrab dengan tetangga sekitar. Bayu selalu pulang kerja larut malam dari pabrik di kota lain, kadang hanya bisa pulang seminggu sekali. Aku yang mengurus rumah dan anak kami, Daffa, yang kini sudah berusia 6 tahun dan mulai sekolah dasar. Begitulah hidupku berjalan, penuh tanggung jawab dan kesederhanaan. Tapi, aku tak pernah menduga badai akan datang menghantam ketenangan rumah tanggaku. Semua berubah ketika ayah meninggal dunia, dan Bayu mulai menjauh dariku tanpa alasan jelas. Aku terjebak dalam kesendirian dan kekhawatiran, sambil berusaha bertahan demi Daffa dan masa depanku. Aku harus mencari cara agar tetap kuat dan bisa menjalani hidup yang entah akan berujung kemana. Beberapa minggu sebelum ayah meninggal, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Bayu. Biasanya, aku bisa menghubunginya kapan saja, tapi saat itu teleponnya sering tak aktif dan dia jarang menjawab pesan. Aku pikir dia mungkin sedang sibuk kerja atau ada masalah lain yang belum ingin dia ceritakan. Namun, hatiku mulai gelisah. Ayahku semakin menurun kesehatannya, dan aku sangat ingin Bayu ada di samping kami, terutama saat ayah sedang sakit. Ketika ayah akhirnya meninggal, aku merasa sangat sedih dan hancur. Aku berharap Bayu akan datang menghibur dan mendukungku, tapi kenyataannya berbeda. Bayu tidak muncul sama sekali selama masa berkabung, bahkan saat tetangga dan keluarga besar berkumpul. Semua orang bertanya-tanya, mengapa dia absen di saat paling penting itu. Aku mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi teleponnya tetap tidak aktif. Hari-hari setelah pemakaman terasa berat. Aku harus mengurus segala sesuatu sendirian, dari mengurus rumah, mengantar Daffa ke sekolah, sampai mengatur keuangan keluarga yang kini semakin sulit tanpa dukungan Bayu. Aku merasa seperti terjebak dalam kesendirian yang dalam. Bayu yang dulu begitu penyayang dan perhatian, kini berubah menjadi sosok yang asing bagiku. Rasa sakit dan kecewaku semakin bertambah ketika aku mengetahui dari seorang teman bahwa Bayu sebenarnya sudah menikah lagi di kota lain, di Semarang. Dia tidak hanya meninggalkanku dan Daffa, tapi juga berhenti mengirimkan uang atau menghubungi kami. Aku merasa dikhianati dan bingung harus berbuat apa. Bagaimana aku harus melanjutkan hidup dengan anak kecil tanpa suami dan tanpa dukungan? Meski begitu, aku tak mau menyerah. Aku harus tetap kuat demi Daffa dan demi diriku sendiri. Aku mulai mencari pekerjaan agar bisa mencukupi kebutuhan kami berdua. Aku pun bertanya-tanya, apakah mungkin ada jalan lain untuk kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik di depan sana. Namun, pikiran dan hatiku masih penuh dengan luka dan ketidakpastian yang belum bisa aku jelaskan. Setelah mengetahui kenyataan pahit itu, aku mulai mencoba bangkit. Aku tak mau terus-terusan tenggelam dalam kesedihan dan kekecewaan. Demi Daffa yang kini sudah masuk sekolah dasar, aku harus bisa menjadi ibu yang kuat dan mandiri. Aku mulai mencari pekerjaan, berharap bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi kami berdua. Suatu hari, aku bertanya pada penjaga sekolah tempat Daffa belajar,
seorang pria muda bernama Randy. Aku bertanya apakah di sekolah ada lowongan pekerjaan. Randy tersenyum ramah dan berkata bahwa sekolah memang sedang membutuhkan seseorang untuk membersihkan kelas-kelas dan area sekitar sekolah. Pekerjaan itu cocok untukku, meski bayaran tidak besar. Aku tak peduli, yang penting aku bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hari pertama aku bekerja di sekolah itu terasa melelahkan tapi juga membahagiakan. Aku bertemu dengan Randy setiap hari. Dia selalu membawa sarapan untukku saat dia datang pagi. Kami sering duduk bersama sambil menikmati makanan sederhana. Perlahan, aku merasa ada seseorang yang peduli dan bisa menjadi teman berbagi. Randy bukan hanya teman kerja, dia mulai menjadi tempat aku bercerita tentang bebanku, tentang Bayu yang telah meninggalkan aku dan Dava. Randy juga bercerita tentang dirinya, bahwa dia sedang menjalani proses perceraian dan hidup sendiri. Kami saling menguatkan satu sama lain. Suatu hari, Randy mengajakku untuk memeriksakan kesehatan karena dia merasa aku sangat kelelahan dan terlihat stres. Aku menolak awalnya, tapi akhirnya aku setuju karena aku sadar aku memang butuh perhatian lebih terhadap diriku sendiri. Hubungan kami semakin dekat. Randy sering mengantar Dava ke sekolah ketika aku benar-benar tidak berdaya. Aku merasa ada kehangatan yang mulai tumbuh, sesuatu yang belum aku rasakan sejak Bayu menghilang dari hidup kami. Namun, di balik kebahagiaan baru itu, ada rasa bersalah yang terus menghantui. Aku tahu, apa yang aku rasakan untuk Randy tidaklah benar di mata agama dan budaya kami. Aku terjebak antara kesepian yang ingin aku hilangkan dan nilai-nilai yang selama ini aku pegang teguh. Hari-hari berlalu dan aku mulai merasakan dilema yang semakin berat. Aku takut, tapi aku juga merasa hidupku mulai berubah ke arah yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku harus memilih antara melanjutkan kesendirian atau membuka hati pada seseorang yang tulus peduli padaku. Semua ini membuat pikiranku tak tenang, dan aku sadar bahwa perjalanan hidupku belum berakhir, justru baru memasuki babak yang penuh kejutan dan tantangan. Hari itu aku merasa sangat lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Setelah mengantar Dava ke sekolah, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Telepon berdering, ternyata Randy yang menghubungiku. Dia bertanya kenapa aku tidak masuk kerja hari ini. Aku menjawab jujur bahwa aku merasa sangat kelelahan dan butuh istirahat. Randy dengan cepat menawarkan untuk membawakan dokter ke rumah, tapi aku menolaknya karena merasa masih bisa mengatasi sendiri. Keesokan harinya, aku masih belum kuat untuk pergi bekerja. Pukul 8 pagi, tiba-tiba pintu rumahku diketuk. Aku kaget ketika melihat Randy berdiri di depan pintu dengan wajah penuh perhatian. Dia bilang ingin mengantarku dan Dava ke sekolah karena dia tahu aku sedang tidak enak badan. Aku merasa terharu dan sedikit malu, tapi aku menerima tawarannya. Kami pergi bersama ke sekolah dengan suasana yang hangat. Randy sangat perhatian, sesekali menanyakan bagaimana kondisiku dan apakah aku butuh sesuatu. Aku merasa ada kelegaan dalam hatiku, seolah ada beban berat yang mulai terangkat sedikit demi sedikit. Setelah mengantar Dava, kami duduk bersama di sebuah warung kecil tidak jauh dari sekolah. Aku merasa nyaman berbicara dengannya, dan dia mendengarkan dengan penuh empati. Dalam perbincangan itu, Randy mengungkapkan perasaannya padaku. Dia bilang bahwa aku adalah wanita yang kuat dan berharga, dan dia ingin mendukungku melewati masa sulit ini. Aku terdiam, hatiku berdebar-debar. Kata-katanya membuatku merasa dihargai dan diinginkan, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Namun, di satu sisi, aku masih memikirkan Bayu dan anakku. Aku merasa bersalah karena mulai membuka hati pada orang lain. Tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kesepian dan penderitaan.
Randy menawarkan sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupku, tapi aku takut konsekuensinya. Hari itu menjadi titik balik bagiku. Aku mulai menyadari bahwa aku harus membuat pilihan besar dalam hidupku. Pilihan yang mungkin akan menentukan masa depan aku dan Dava. Tapi aku masih bingung, apakah aku siap menghadapi segala akibat dari keputusan ini. Semua ini membuat hatiku bergejolak, dan aku tahu bahwa perjalanan hidupku baru saja memasuki babak yang penuh dengan ketidakpastian dan harapan yang samar-samar. Hari-hari berikutnya aku mulai merasakan perubahan dalam hidupku yang tak terduga. Randy semakin sering datang ke rumah, bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk menemani aku dan Dava. Kehadirannya seperti oase di tengah padang gurun kehidupan yang kering dan sepi. Aku merasa diperhatikan dan dihargai, sesuatu yang sudah lama hilang sejak Bayu pergi. Suatu sore, setelah aku mengantar Dava tidur, Randy duduk di ruang tamu sambil menatapku dengan tatapan serius tapi penuh perhatian. Dia mulai membicarakan tentang masa depan kami berdua. Aku terkejut sekaligus bingung. Dia mengatakan bahwa dia ingin aku bahagia dan siap membantu aku keluar dari kesulitan ini, bahkan jika itu berarti membangun kehidupan baru bersama. Namun, semua itu membuatku semakin bingung dan gelisah. Aku tahu aku sudah menikah dan ada anak yang harus aku urus. Aku merasa bersalah karena mulai membuka hati kepada orang lain. Di sisi lain, aku merasa hidupku selama ini terlalu berat dan aku ingin merasakan kebahagiaan yang tulus lagi. Randy tidak memaksaku, tapi kata-katanya yang penuh pengertian membuatku merasa sedikit lega. Aku mulai memikirkan kemungkinan untuk memulai lembaran baru, meski aku tahu jalan itu tidak mudah dan penuh risiko. Aku takut dengan pandangan masyarakat, takut dengan masa depan Dava, dan takut kehilangan harga diriku sendiri. Malam itu aku terjaga lama, memikirkan semuanya. Aku menatap foto Bayu dan Dava di meja kecil di samping tempat tidur. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap melangkah maju? Ataukah aku harus terus bertahan dengan luka lama yang belum sembuh? Di tengah kebimbangan itu, aku sadar satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku harus membuat keputusan yang akan mengubah segalanya, tapi aku belum tahu apakah itu keputusan yang benar. Aku merasa seperti berdiri di persimpangan jalan, dengan banyak pilihan yang menanti dan konsekuensi yang harus aku tanggung sendiri. Dan aku tahu, cerita ini baru akan dimulai. Keadaan semakin memuncak ketika suatu hari Randy mengajakku keluar dari rutinitas yang biasa. Dia mengusulkan untuk makan siang bersama di sebuah warung kecil di tepi jalan kota Salatiga yang tak jauh dari rumahku. Aku mengenakan baju batik sederhana, sepatu flat coklat, dengan kerudung yang rapi menutupi rambutku. Penampilanku biasa saja, tapi aku merasa sedikit berbeda hari itu, mungkin karena suasana hati yang tak menentu di warung itu. Kami duduk berhadapan di meja kayu yang sudah lapuk dimakan waktu. Randy memesan nasi goreng dan teh tawar, sementara aku memilih lontong sayur yang hangat. Kami mulai mengobrol ringan, namun perlahan percakapan beralih ke topik yang lebih dalam. Dia mengungkapkan betapa dia menghargai kesabaranku dan keberanianku menjalani hidup yang penuh tantangan. Sambil sesekali menyeka keringat di dahinya, Randy berkata, "Sari, aku tahu ini semua bukan hal mudah buatmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku ada di sini bukan hanya sebagai teman kerja atau pengantar anak. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa kau percaya dan andalkan." Kata-katanya membuat jantungku berdegup kencang. Aku menunduk, mencoba menahan perasaan yang mulai menggelora. Di satu sisi, aku ingin percaya dan berharap pada Randy, di sisi lain, aku dihantui rasa bersalah yang dalam karena mengingat Bayu dan janji pernikahan yang dulu kami buat. Saat itu, aku melihat Randy memandangku dengan mata penuh pengertian dan kelembutan. Tangannya yang kasar dan berotot itu memegang gelas teh dengan hati-hati, seolah ingin menjaga sesuatu yang sangat berharga.
Aku merasa ada getaran aneh dalam hati yang sulit didefinisikan, campuran antara harapan dan ketakutan. Setelah makan, kami berjalan bersama menyusuri jalan kecil di belakang warung. Udara sore yang hangat mengelus wajahku, tapi hatiku penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah aku berani membuka lembaran baru? Atau haruskah aku bertahan dengan luka lama yang tak kunjung sembuh? Malam itu aku tidur dengan pikiran yang penuh kegelisahan, tahu bahwa keputusan besar menungguku, tapi juga sadar bahwa aku tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Apakah aku akan memilih jalan yang benar atau justru terjerumus lebih dalam? Semua masih menjadi misteri yang hanya waktu yang bisa menjawabnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti gelombang yang terus menggulung, membawa aku pada perasaan yang semakin rumit dan tak menentu. Randy semakin sering datang ke rumah, bukan hanya untuk mengantarkan Dava atau membantuku di pekerjaan, tapi juga untuk menjadi teman yang aku butuhkan di saat-saat aku merasa lelah dan sendirian. Suatu sore, aku mengenakan baju kurung berwarna pastel yang sederhana, hijab polos yang membingkai wajahku dengan lembut. Randy datang membawa beberapa bungkus makanan dari warung favorit kami. Kami duduk di teras rumah, menikmati makanan sambil berbincang ringan. Suasana itu terasa hangat dan membawa kedamaian yang sudah lama aku rindukan. Namun, di balik kehangatan itu, aku merasakan pergulatan batin yang hebat. Aku tahu bahwa apa yang terjadi antara aku dan Randy sebenarnya tak sesuai dengan norma dan ajaran yang selama ini aku pegang. Aku merasa bersalah karena Bayu, suamiku, dan anakku Dava yang menjadi pusat kehidupanku. Di tengah kebingungan itu, Randy berkata dengan lembut, "Sari, aku tahu ini bukan hal mudah. Tapi aku ingin kau tahu, aku di sini bukan hanya untuk hari ini atau besok, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, jika kau mengizinkan." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku mencoba menahan air mata, tapi rasa haru dan takut bercampur menjadi satu. Aku ingin percaya pada kata-katanya, tapi aku juga takut dengan konsekuensi yang mungkin harus aku hadapi. Malam itu aku duduk di dekat jendela kamar, menatap langit gelap yang bertabur bintang. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap mengambil risiko? Apakah aku mampu menghadapi semua yang mungkin terjadi jika aku memilih untuk membuka hati lagi? Hidupku terasa seperti jalan berliku yang penuh dengan persimpangan. Aku tak tahu kemana arah yang harus kutuju, tapi aku tahu satu hal, aku tak bisa terus hidup dalam kesendirian dan ketakutan. Aku harus membuat pilihan, walau itu berarti menghadapi ketidakpastian yang sangat besar. Di balik semua itu, aku menyimpan harapan kecil bahwa suatu hari aku bisa menemukan kebahagiaan sejati, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Dava. Namun, malam itu juga meninggalkan tanda tanya besar dalam hatiku, sebuah misteri tentang masa depan yang belum terungkap dan mungkin akan mengubah segalanya. Hari itu aku bangun dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan yang menghimpit dada. Setelah berhari-hari bergulat dengan pikiran sendiri, aku memutuskan untuk menghadapi kenyataan yang selama ini kutakutkan. Aku mengenakan gamis warna coklat muda yang sederhana, dengan jilbab bermotif bunga kecil yang lembut menghiasi kepalaku. Penampilanku biasa saja, tapi aku tahu hari ini aku harus tampil tegar, bukan hanya untuk diriku sendiri tapi juga untuk Dava. Randy datang seperti biasa, dengan senyum ramah yang selalu berhasil menenangkan hatiku. Kali ini, dia mengajakku duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh manis hangat. Suasana hening sejenak, lalu aku mulai membuka pembicaraan yang selama ini aku pendam. Aku tahu aku harus membuat keputusan, kataku pelan, mencoba menatap matanya yang penuh perhatian. Tapi aku takut, Randy. Takut dengan apa yang akan terjadi pada aku, pada Dava, dan juga pada keluarga yang pernah aku miliki. Randy menggenggam tanganku dengan lembut, "Sari, aku mengerti ketakutanmu. Tapi hidup tak selalu berjalan sesuai rencana.
Kadang kita harus berani mengambil risiko demi kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik, kata-katanya memberikan semangat yang aku butuhkan. Aku mulai merasa bahwa aku tidak sendirian, bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli dan siap berdiri di sisiku, bukan hanya sebagai teman tapi sebagai pendamping hidup. Namun, dalam hati kecilku, aku masih menyimpan bayang-bayang Bayu dan janji yang pernah kami buat. Aku bertanya-tanya, apakah aku sudah benar-benar siap untuk melangkah ke babak baru? Ataukah aku hanya mencoba melupakan luka lama dengan cara yang salah? Sore itu, kami berbicara panjang lebar tentang masa depan, tentang kemungkinan membangun kembali hidup yang pernah hancur. Tapi aku tahu, keputusan ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari perjalanan yang penuh liku dan tantangan. Ketika matahari mulai tenggelam di balik pegunungan Salatiga, aku duduk termenung menatap horizon yang memerah. Hatiku dipenuhi dengan harapan dan ketakutan, sementara malam yang gelap menanti dengan misteri yang belum terpecahkan. Aku tahu, apapun yang akan terjadi, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku siap menghadapi apapun yang datang, walau dengan hati yang masih rapuh dan penuh tanda tanya. Hari-hari setelah percakapan itu terasa seperti badai yang terus menggulung hidupku tanpa henti. Aku mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh antara aku dan Randy bukanlah sekadar persahabatan biasa. Ada getaran yang semakin kuat, yang membuatku merasa hidup kembali setelah lama terperangkap dalam kesendirian. Namun, aku juga semakin sering merasakan beban berat yang menghimpit dada, antara rasa bersalah dan harapan yang bertarung dalam hati. Suatu sore, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar tidur. Aku mengenakan kebaya berwarna merah marun yang sederhana, dengan rok batik yang anggun membalut tubuhku. Rambutku kusanggul rapi, dan aku menambahkan sedikit perhiasan sederhana berupa anting mutiara yang diberikan oleh almarhum ayah. Aku ingin tampil baik, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk Randy yang akan menjemputku. Randy datang tepat waktu dengan sepeda motor tua miliknya. Dia mengenakan kemeja biru lengan panjang dan celana jeans yang sedikit lusuh, tapi bagiku dia tetap pria yang paling menarik. Kami pergi ke sebuah restoran kecil di pusat kota Salatiga, tempat yang dulu sering kami kunjungi saat aku mulai bekerja di sekolah. Malam itu, suasana terasa berbeda. Kami berbicara lebih dalam tentang mimpi dan harapan. Randy mengungkapkan keinginannya untuk membangun keluarga yang bahagia, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk aku dan Dava. Aku merasa hatiku bergetar mendengar kata-katanya, tapi di saat yang sama aku juga takut akan masa depan yang tidak pasti. Aku tahu, hubungan kami ini penuh risiko dan bisa jadi akan menimbulkan banyak masalah, terutama karena aku masih terikat dengan masa lalu dan statusku sebagai istri Bayu. Namun, perasaan yang aku rasakan saat itu sulit untuk diabaikan. Aku seperti terjebak di antara dua dunia. Satu adalah masa lalu yang penuh luka, dan satu lagi adalah masa depan yang penuh harapan tapi juga ketidakpastian. Ketika malam semakin larut, aku pulang dengan pikiran yang berputar-putar. Aku sadar bahwa keputusan besar harus segera aku ambil. Tapi aku juga tahu, langkah yang kuambil nanti akan menentukan jalan hidupku dan Dava selamanya. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, dengan gelap di bawah dan cahaya samar di depan. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa jauh aku berani melangkah? Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit yang gelap dan bintang-bintang yang berkerlip di atas Salatiga. Angin malam yang sejuk menyapu wajahku, tapi hatiku terasa panas dan penuh gejolak. Aku mengenakan kaftan berwarna krem yang lembut, dengan kerudung tipis yang melayang tertiup angin. Penampilanku sederhana, namun aku merasa kerentanan dan kekuatan bercampur menjadi satu di dalam diriku. Pikiran tentang Bayu dan Randy terus bergulat di benakku. Bayu, suami yang dulu aku cintai dan percaya, kini menjadi bayangan yang samar. Randy, sosok baru yang membawa harapan dan kehangatan,
tapi juga membawa risiko dan ketidakpastian. Aku merasa seperti terperangkap dalam pusaran emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tak aku kenal. Dengan ragu aku membuka pesan itu. Isinya singkat, namun membuat jantungku berhenti sejenak. Sari, kita perlu bicara. Ada hal yang kamu harus tahu tentang Bayu. Panik dan penasaran menyelimuti diriku. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bayu selama ini? Aku merasa ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi, dan mungkin menjadi kunci dari semua kekacauan dalam hidupku. Randy yang melihat wajahku yang berubah cemas, bertanya dengan lembut, "Ada apa, Sari?" "Kamu terlihat takut." Aku hanya bisa terdiam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Hatiku berdebar sangat kencang, dan aku tahu bahwa hidupku akan berubah lagi setelah ini. Pesan itu bukan hanya sebuah peringatan, tapi juga sebuah pintu menuju misteri yang selama ini aku hindari. Malam itu menjadi titik balik yang tak terduga. Aku menyadari bahwa cerita hidupku belum selesai, dan bahwa aku harus menghadapi kenyataan yang mungkin lebih rumit dari yang pernah aku bayangkan. Dengan tangan gemetar, aku mulai menulis pesan balasan, siap membuka lembaran baru dalam kisahku yang penuh liku dan rahasia.